Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Andela, NIM 201010025 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Jurnal dari Imelda Handayani dan Satria Tirtayasa. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan untuk usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis, data, kesimpulan data, sampai dengan penulisannya mengenai aspek pengukuran, perhitungan rumus, dan kepastian data numerik. Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Data dianalisis menggunakan rumus regresi linear berganda dan uji hipotesis. Pendahuluan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh konstruktif kepada orang untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang digunakan untuk mendapat kualitas dari pimpinan dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau instansi biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Pentingnya budaya organisasi, pemahaman budaya organisasi sebagai kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang mengikat semua individu dalam sebuah organisasi untuk menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi. Arifin 2014 menjelaskan bahwa budaya organisasi hanya memiliki efek positif, berpengaruh, dan tidak signifikasi terhadap kepuasan kerja. Tetapi kepuasan kerja memberikan dampak yang signifikasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kinerja yang tinggi juga dihubungkan dengan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi yang rendah dihubungkan dengan kinerja yang rendah. Siagian 2009 mengemukakan bahwa motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Landasan teori dari penelitian ini yaitu yang pertama, kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai. Diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sutrisno 2016 menjelaskan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepada, serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kerja yaitu yang pertama efektivitas dan efisiensi, yang kedua otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat inisiatif indikator kerja. Nah, inisiatif indikator kerja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif. Lalu, landasan teori yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan dalam suatu perusahaan. Berikut ini merupakan definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Sutikno 2014. Mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang memimpinnya. Setiawan dan Muhid 2013 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempunyai relevansi atau pengaruh positif terhadap proses kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua harapan dan perilaku atasan, yang ketiga karakteristik
harapan dan perilaku bawahan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. Lalu indikator-indikator kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, iklim saling mempercayai. Kedua, penghargaan terhadap ide bawahan. Ketiga, memperhitungkan perasaan para bawahan. Keempat, perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Kelima, perhatian pada kerjasama bawahan. Keenam, pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan profesional. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Lalu yang terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup aspek yang lebih luas dan lebih mendalam dan justru menjadi suatu dasar bagi terciptanya suatu iklim organisasi yang ideal. Lutas 2011 berpendapat bahwa budaya organisasi adalah pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personil baru sebagai cara untuk merasakan, berpikir, dan bertindak secara benar dari hari ke hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar organisasi namun mempunyai faktor besar terhadap organisasi dan budayanya. Lalu yang kedua, faktor internal. Organisasi di samping didukung oleh sumber daya yang diperlakukan, maka sangat besar perannya adalah budaya organisasi yang dianut segenap sumber daya manusia dan organisasi indikator budaya organisasi. Lalu metodologi penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersikap deskriptif dan asosiatif. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 81 orang. Sampel ini menggunakan sampel jenuh, yaitu mengambil keseluruhan populasi yang dijadikan untuk sampel penelitian. Adapun teknik analitik data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisiensi determinasi. Lalu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh, tiung untuk variabel kepemimpinan atau X1 adalah minus 4,647, yaitu lebih besar dari tabel dengan nilai sigma 0,001. Hal ini berarti variabel kepemimpinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Berdasarkan kriteria tersebut, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Hasil ini membuktikan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Winardi 2000 menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang membentuk dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan yang direncanakan dalam kaitannya dengan keberhasilan organisasi. Handoko 2003 menyatakan dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, loyalitas kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu yang kedua yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh, dihitung untuk variabel budaya organisasi atau X2 adalah 3,310, lebih besar dari tabel 1,668 dengan nilai sig 0,110 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan kriteria tersebut, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Hasil ini membuktikan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Budaya organisasi merupakan
nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Adanya kesesuaian antara nilai pribadi dengan nilai perusahaan adalah meningkatnya kinerja budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan apa yang dipersepsikan oleh para pegawai dan bagaimana persepsi ini menciptakan pola-pola kepercayaan, nilai-nilai, dan harapan-harapan pegawai sebagai bagian dari organisasi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengolahan data, dihitung untuk variabel motivasi atau X3 adalah 3,711, lebih besar dari tabel minus 1,668 dengan nilai SIG 0,250 lebih besar dari 0,0,5. Hal ini berarti variabel motivasi secara parsial berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Hasil ini membuktikan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau goals-directed behavior. Manajer perlu memahami proses psikologis ini apabila mereka ingin berhasil membina pekerjaan menuju pada penyelesaian sasaran organisasi. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pengujian secara serempak diperoleh nilai Vitung 11,766 lebih besar dibandingkan dengan nilai F-table 2,49 dan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil penelitian menolak HO kepemimpinan X1, budaya organisasi X2, dan motivasi X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Tamiang. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.